ya malam itu, nggak pakai sendal itu. Kalau dulu harusnya itu malam, cuma kadang malam itu nggak sempat bangun, itu biasanya maghrib itu loh. Maghrib itu di depan itu langsung dengan tanah itu gedruk bumi itu 3 kali. Kan biasanya sering kita jumpai Bude anak kecil, tapi kelakuannya, omongannya kayak mbah-mbah dulu. Itu berarti merupakan suatu reinkarnasi apa itu Bude? Kalau itu nitis. Nitis ya? Ya, pernah itu ya kayak gini. Kamu kok kayak titisan mbahmu kayak gitu. Itu titik nitis berarti. Kalau reinkarnasi itu ya apa kehidupan kembali ya, kehidupan sebelumnya yang terjadi kembali ke kehidupan sekarang kayak gitu. Berarti intinya kan kita juga sering menjumpai orang, tapi kita itu nggak pernah kenal dan nggak pernah tahu. Tapi tiba-tiba kok kayak pernah. Iya, kayak pernah kenal gitu. Ini masa sering nih, kejadian kayak gitu. Masih. Saya juga pernah gitu. Kayak sebelumnya kayak pernah ketemu gitu. Ya, masih sering Bude. Kalau saya itu sering merasa bendera saya itu kayak gini. Tiba-tiba saya itu dimudahkan itu ya kayak gini. Oh berarti saya mungkin gitu kehidupan sebelumnya saya pernah berbuat baik kok. Saya tiba-tiba ditolong kayak gitu. Itu mungkin itu yang namanya reinkarnasi. Tapi kita nggak reinkarnasi itu nggak mesti dari leluhur. Mungkin ya nggak mungkin dari mbah saya. Mungkin bisa dari orang lain gitu. Makanya kalau ada orang yang gini, saya nggak pengen punya anak, nggak pengen itu. Soalnya anak itu juga nggak mesti punya kita kan. Kita itu cuma sebagai wadahnya. Bisa jadi anak kita nanti tuh, oh ya itu, kayak bisa jadi anak kita nanti tuh reinkarnasi dari orang yang sebelumnya kita nggak tahu kayak gitu. Berarti intinya ini kalau reinkarnasi itu tidak harus keluarga, tidak. Tapi kalau manitis pasti keluarga. Iya pasti keluarga. Dan itu bisa diminta kayak itu. Soalnya makanya sewering Bude cerita gitu, ketemu orang, aku tahu ngerti ya, gitu. Keren. Ini punya lain ini, punya Indra K6. Ya mungkin Bude pernah ketemu ya? Pernah, mungkin jenengan ini pernah di... Barangkali di kehidupan sebelumnya. Enggak, Bapak ini pernah sering ya, mungkin. Familiar wajahnya. Sering makan saham. Soalnya kan orang-orang itu kan pemahamannya kan sama. Yo reinkarnasi ku yo nitis gitu lah. Mungkin kan beda bahasa kan. Beda gitu. bahasa. Jadi intinya gitu Bude ya. Kita sekarang tahu bahwa reinkarnasi itu tidak harus dari keluarga, tapi manitis pasti keluarga. Rata-rata. Ya kan ada juga yang nitis binatang, pohon gitu. Kenapa Bude orang seperti itu? Oh itu enggak, kalau itu mungkin dia belum menemukan sosok yang pas. Maksudnya? Belum ketemu, mungkin ya belum, kadang itunya belum jasadnya itu belum sempurna. Kan ada istilah moksa, gitu. Moksa itu berarti orang kalau sudah moksa itu kan kadang jasadnya kan hilang gitu. Itu bisa dikatakan sudah mati sempurna kan. Berarti orang yang sudah moksa itu nggak bisa lagi manitis atau reinkarnasi. Mungkin saja bisa, tapi iya. Karena kan dia kan sudah sempurna gitu loh maksudnya. Menurut kita. Ya itu mungkin bisa, mungkin tidak. Makanya kan kadang saya juga sering jumpai orang ngaku-ngaku gitu, titisane siapa gitu kan. Nah, padahal cerita-cerita orang kayak gitu kan katanya moksa kan gitu loh Bude. Nah, masa orang moksa itu isonitis kan nggak mungkin, katanya kan sudah sempurna kan gitu Bude. Yang mengaku dirinya sendiri itu biasanya malah
Enggak, biasanya yang tahu itu kan orang yang merasa dia sendiri. Iya. Kalau karma itu seperti apa, Budi? Ya karma itu perbuatan yang kita lakukan dulu di kehidupan sebelumnya, dan itu kita biasanya apa yang kita ucapkan itu mesti balik. Ya, karma itu ya mesti ada. Makanya hati-hati ngomong. Kalau saya sekarang makanya sering ke diri sendiri, kalau ada apa gitu balik lagi. Oh mungkin dulu kehidupan sebelumnya saya pernah berbuat jahat dan saya harus menuntaskan. Ya ini mulai sekarang itu saya mulai umur berapa ini mulai diem, mulai mengevaluasi diri. Kalau ada yang mungkin saya ada ketipu atau apa gitu ya istilahnya, mungkin di kehidupan sebelumnya itu saya pernah berbuat jahat, mungkin berbuat jelek gitu, yaitu kita harus menyadari saya kayak mungkin ya dulu pernah berbuat, meskipun nggak saya langsung, mungkin keturunan saya dulu lah, ini saya yang harus membayar sekarang kayak gitu. Intinya apa? Menerima, berdamai pada diri sendiri. Ya mungkin ini saya yang memang harus membayar lunas karma yang pernah diperbuat leluhur saya dulu, yang menitis ke saya, kayak gitu. Sampai berapa lama Budi orang itu menjalani karma? Ya kalau kita sekarang sudah berdamai dan berusaha mengikhlaskan, yaitu lunas, itu insya Allah lunas, pasti lunas. Ya itu caranya. Kalau kita gini, wong aku ini gak tahu macam-macam kok aku digawe nih. Kalau kita nggak terima itu kan belum lunas membayar. Tapi kalau kita mungkin ya dulu pernah nipu gitu ya, itu kan secara nggak langsung dia udah menabung ke semesta, leluhur saya dulu. Ya nitis di saya ditipu. Oh kalau saya nggak terima, aku nggak tahu nih kok ini. Ya ini besok bisa juga, besok keturunan yang nanti yang akan datang ya tetap membayar karena kita belum melunasi karma yang dulu pernah diperbuat. Jadi intinya yaitu berdamai pada diri sendiri, mengikhlaskan yang sudah terjadi. Mungkin dulu pernah ini dan saya harus membayarnya sekarang. Udah itu diputus mata rantainya, itu udah enggak kelanjutan itu. Nah mulai sekarang yaitu makanya tetap berbuat baik itu. Meskipun sudah hati-hati tapi ya tetap bleset itu namanya. Oh, jadi jika kita itu nggak bisa memutus rantai karma itu selama terus akan terus. Iya, kayak kita nggak terima loh. Aku nggak pernah apa-apa kok dibuat gini. Padahal yang berbuat dulu itu kan leluhur. Nah, makanya kadang karmanya sebenarnya kena anaknya. Nah, kalau kita nggak mengikhlaskan, nggak berdamai pada diri sendiri, berdamai pada semesta, ya terus berulang, mata rantai itu nggak akan putus. Caranya untuk damai dengan semesta itu seperti apa, Budi? Ya itu banyak, kita bisa grounding kalau zaman sekarang itu ya. Kalau mbah saya dulu itu udah ajarannya sudah drama, itu menyerap energi bumi itu drama. Itu kan namanya berdamai dengan semesta, memeluk pohon gitu kayak gitu. Mbah saya dulu itu, sekarang makanya saya ikut kelas-kelas itu menyamakan apa pernah saya pelajari dari mbah saya dulu. Oh ternyata memang benar kayak grounding jam pagi itu sembari buka warung itu ternyata memang ya ada. Sekarang saya bisa mencocokkan, oh berarti ini benar gini begini kayak gitu, namanya berdamai dengan semesta. Udah sering ya melakukan drama gitu ya tiap hari di warung saya ini drama kayak dipijeti gitu. Ya memang langsung bersinergi dengan bumi. Manfaatnya apa, Budi? Banyak. Ini saya enak ini kayak cekot-cekot gitu hilang samurat. Enak langsung saya drama ini. Kalau untuk spiritual efeknya apa? Kita akan melakukan drama itu. Kalau untuk kesehatan kan jelas, dia kan kayak pijat gitu Budi kan. Nah kalau untuk spiritual gimana Budi? Ya itu bersinergi dengan bumi itu, menyerap katanya bisa menyerap energi negatif dengan ini. Orang kalau
dizolimi orang gitu ya, malam itu nggak pakai sendal itu. Kalau dulu harusnya itu malam, cuma kadang malam itu nggak sempat bangun, itu biasanya maghrib itu loh. Maghrib itu di depan itu langsung dengan tanah itu gedruk bumi itu 3 kali sambil ngobrol, sambil ngomong ibu bumi, bapak angkoso. Kakang kawah di hari-hari sedulur kepapat 5 pancer, kaki danyang ini danyang, dedanyangi dusun di mana saya gedruk itu. Tulung ngono, rewang ngono, apa kang dadi panyuwunku bakal kawujud. Kayak gitu gedruk 3 kali. Rahayu, rahayu, rahayu.